Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus disembah ketika naik ke surga. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 52a. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah libur nasional karena hari ini adalah hari keagamaan umat Kristiani, yaitu Hari Raya Yesus Kristus naik ke surga. Mengapa saya katakan ini di awal renungan kita hari ini? Saya mau menunjukkan rasa sukacita dan bangga serta penghargaan setinggi-tingginya bahwa peristiwa Yesus terangkat ke surga menjadi salah satu tekanan dan pilihan gereja untuk menyadarkan umat Allah betapa penting peristiwa ini dan untuk orang lain sebuah kesaksian bahwa Yesus itu bukan saja turun dari surga dan menjadi manusia, tetapi juga bahwa dia naik ke surga yang ditinggalkannya untuk menemui umat kesayangannya serta mencintai mereka dengan cara menebus mereka. Katanya, sebelum ia terangkat ke surga, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudari terkasih, dan Yesus menambahkan pula, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus.
roh kebenaran dan penghiburan. Kita tidak menemukan kata-kata dari para murid atau pengikutnya. Juga Petrus yang temperamental pun tidak terdengar suaranya. Atau Filipus yang rajin bertanya kalau tidak mengerti. Mereka diam. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga ketika ia memberkati mereka. Inilah yang ditulis Lukas. Mereka sujud menyembah kepadanya karena ia memang guru dan Tuhan mereka. Inilah iman dan pengakuan gereja perdana bahwa Yesus memang anak Allah yang naik ke surga dan kepadanya diberikan penyembahan sebagai Allah. Yesus tidak diam-diam meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapa, tetapi para muridnya adalah saksi kepulangannya ke surga. Mereka adalah saksi peristiwa ini. Saudara-saudari terkasih, kita mengetahui dari pewartaan gereja serta apa yang ditulis para pengarang suci dalam kitab suci, khususnya Injil, bahwa Tuhan Yesus semasa hidupnya membuat banyak mujizat. Mujizat yang terbesar adalah ia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Semuanya itu ada saksinya. Yesus menampakkan dirinya bahwa dia hidup kepada Maria Magdalena, kepada 10 rasul, kepada sejumlah pengikutnya, dan juga kepada Thomas yang enggan percaya sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Setiap mujizat Yesus disaksikan para pengikutnya. Dan hari ini kita merayakan mujizat Yesus naik ke surga. Dan para muridnya melihat dan memberikan kesaksian kepada kita yang percaya kepada Yesus. Kepada mereka dimandatkan tugas untuk menjadi saksinya. Kita pun dipilih dan dipanggil Yesus untuk menjadi saksi tentang kasih Allah yang menghendaki semua orang selamat. Yesus itu sudah wafat dan bangkit serta naik ke surga. Ia datang untuk menebus umat manusia. Dalam hal ini, para penginjil suci sepakat bahwa Yesus menghendaki segala makhluk diselamatkan. Markus menuliskan firman Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Markus bab 16 ayat 15 dan 16a. Penginjil Matius pun menjelaskan hal yang sama, bahwa sebelum terangkat ke surga, Yesus menghendaki para murid menjadi saksi dari kasih Allah. Tetapi mereka harus bersabar sampai Roh Kudus melengkapi mereka untuk bisa bersaksi dengan benar. Roh Kudus akan memimpin mereka dalam segala kebenaran dan akan mengajarkan hal-hal yang dikehendaki Tuhan di masa yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Kamis. Namun, dalam kalender liturgi, hari raya ini disamakan dengan hari Minggu. Maka umat Katolik wajib
untuk merayakannya dalam ekaristi di gereja-gereja paroki yang terdekat dan bisa dijangkau. Untuk maksud itu juga, maka para petinggi gereja Katolik di Indonesia mengusulkan bahwa hari ini menjadi hari libur nasional dengan harapan umat Kristiani dapat dengan mudah dan dengan hati gembira dapat merayakan pesta mulia ini. Pada hari ini, pesan penting yang mau disampaikan kepadamu bahwa Tuhan Yesus peduli akan masa depan gerejanya. Karena itu, Ia memberkati mereka sebelum terangkat ke surga. Para pengikutnya memberikan respons sepantasnya dengan menyembah Dia sebagai anak Allah yang telah lahir ke dunia, mendidik mereka tentang kasih Allah, wafat dan bangkit untuk menebus dosa seluruh makhluk. Tuhan mau kita percaya kepadanya dan kita harus memberikan kesaksian kepada segala bangsa bahwa Yesus itu anak Allah. Ingat pesannya untuk kita hari ini. Kamu adalah saksi semuanya ini. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah siap untuk bersaksi akan kasih Allah untukku dalam diri Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena boleh merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus kembali kepadamu. Berilah kami iman bahwa Ia adalah anak-Mu, serta memberi kesaksian akan kasih-Mu untuk dunia ini. Dialah Yesus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.